seseorang itu dikatakan buruk akhlaknya? Cukupkah seseorang itu dikatakan buruk bila mana dia meremehkan saudaranya seagama, seislam? Jadi kalau kita Nabi SAW, orang itu kalau ingin melihat dia itu baik atau buruk, coba lihat bagaimana dia memandang orang lain. Kapan seseorang itu sekali saja dia meremehkan, memandang orang lain dengan pandangan remeh, maka sudah cukup dia adalah orang yang buruk, orang yang jelek. Begitu sebaliknya, berarti ketika orang itu tidak bisa ataupun tidak terbiasa meremehkan orang lain, bahkan menjaga dirinya untuk tidak pernah memandang orang lain dengan pandangan remeh, berarti dia termasuk orang yang baik, insyaallah. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Lanjutan hadisnya, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang Islam atas orang Islam yang lainnya haram. Apa yang haram? Ada 3 disebutkan. Darahnya. Kemudian wa maluhu, hartanya. Kemudian ilmuhu, kehormatannya. Maksudnya haram tidak boleh dirusak. Darahnya tidak boleh dirusak dengan disakiti. Itu haram hukumnya orang Islam kepada orang Islam yang lain. Begitu pula dengan hartanya. Hartanya tidak boleh kita rusak dengan mengambil haknya tanpa dengan cara yang benar. Haram hukumnya. Kemudian begitu pula yang ketiga yang diharamkan antar sesama muslim, tidak boleh merusak kehormatan. Termasuk tidak boleh merusak kehormatannya, jangan meremehkan dia. Nah, kapan orang itu meremehkan orang lain, itu sama saja dia tidak menghormati saudara muslim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang diharamkan bagi orang Islam terhadap saudaranya yaitu jangan sampai dia merusak kehormatannya. Harus menjaga kehormatan saudara muslim. Hanya saja ada sebagian ulama termasuk Imam At-Turbusti mengatakan ada pengecualian dalam urusan kehormatan itu. Ada pengecualian dalam suatu keadaan yang mana seseorang boleh halal bagi dia merobek kehormatan saudara muslimnya. Di antaranya yaitu ada orang yang dia berhutang. Ada orang yang berhutang dengan seseorang. Kemudian dia ada kemampuan untuk membayar, tetapi sengaja tidak membayar. Dan waktunya tempo sudah jatuh untuk membayar. Maka orang seperti ini dia sama saja telah menghalalkan kehormatan dia. Ada sebuah hadis berbunyi, layul wajid yuhillu irdahu wa uqubatan. Orang yang dia sudah punya kemampuan untuk membayar hutang tapi tidak dibayar, maka orang yang dihutangi boleh merusak kehormatan dia dengan mencela dia di hadapan orang. Dia itu orang memakan harta orang lain. Dia itu zalim, dia berjahat dengan saya. Dia punya duit, harusnya dia bayarkan hutangnya ke saya, tapi tidak dibayar. Maka dalam hal ini boleh, karena dia termasuk perbuatan yang zalim. Layul wajidi, orang yang punya kemampuan untuk bayar hutang tapi tidak dibayar, maka yang dihutangi boleh menghalalkan kehormatan dia. Nah, ini pengecualian. Karena salah sendiri. Tempo sudah jatuh. Kemudian yang menghalangi untuk membayar tidak ada, uangnya sudah cukup untuk membayar, sengaja tidak membayar, maka boleh dihalalkan kehormatan orang seperti ini. Dengan mencaci dia, mungkin mengucapkan kamu itu orang yang zalim kepada saya, kamu itu orang yang memakan harta orang lain, itu kan menjatuhkan dia. Tidak masalah, boleh, karena dia sendiri yang yuhillu irdahu, dia sendiri yang telah menghalalkan kehormatan dia dirusak. Karena perbuatannya sendiri yang melakukan itu. Bahkan waqubatan, dan dia telah menghalalkan untuk disiksa, dalam arti dihukum, ditaksir. Ditaksir dengan batasan yang tentunya sudah disepakati oleh para ulama. Mungkin ditahan, dipenjara, bagaimana itu boleh. Boleh, ada hadisnya. Dan dia sendiri punya kelakuan yang tidak dibenarkan. Kita punya kemampuan untuk menyaur, membayar hutang, tetapi sengaja tidak mau membayar tanpa alasan yang benar. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Imam Al-Ghazali kepada kita, kepada orang yang kita kenal, tetapi bukan sahabat kita, sekedar orang yang kita kenal saja. Wala tanzur, dan janganlah engkau melihat ilaihim kepada mereka bi'aini ta'dhimi lahum fi hali dunyahum, dengan pandangan memuliakan mereka dikarenakan dunia yang mereka miliki. Jangan sampai kamu melihat mereka dengan pandangan memuliakan. Dan pandangan mulia itu disebabkan karena dia punya duit. Jadi jangan dipandang dengan pandangan ta'zim kepada orang-orang yang dia ini memiliki dunia, kemudian kita memandang kemuliaan itu sebab dia punya dunia. Tidak boleh. Fatahallak, niscaya kamu akan binasa, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa binasa? Bisabab hubbika ad-dunya, sebab kamu mencintai dunia. Alasannya mengapa? Di antaranya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadhu'a, barang siapa merendahkan diri. Ada orang bertawadhu, merendahkan diri, lighaniyin, kepada orang kaya. Dia bertawadhu itu yang menjadikan dia merendahkan diri di hadapan orang kaya itu lighinahu, karena kekayaan dia. Maka Nabi bersabda, dhahaba thulutha dini, maka telah hilang 2/3 agama dalam diri. Tinggal 1/3. Jadi tidak boleh menghormati orang kaya karena kekayaan itu, tidak boleh, haram. Tidak boleh. Kalau menghormati dia karena sebagai orang Islam boleh, tapi tidak. Dia kembali bertunduk-tunduk menghormatinya karena dia punya kekayaan, tidak boleh, haram. Tidak boleh. Jadi kalau menghormati dia karena dia lebih tua, karena dia mungkin orang Islam, tidak masalah. Tapi kalau dia menunjukkan diri kepada orang kaya sebab dia punya banyak duit, itu haram, tidak boleh. Apa alasannya? Minimal ada 3 alasan, kata para ulama. Kenapa seseorang itu tidak boleh merendahkan diri, bersikap tawadhu kepada orang kaya sebab kekayaannya? Pertama, manusia itu makhluk yang lebih mulia daripada harta, maka tidak boleh dia merendahkan diri kepada harta. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, walau qad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Situ Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kami sudah memuliakan manusia itu secara umum daripada seluruh ciptaan, hatta harta duniawi. Maka kalau orang merendahkan diri kepada kekayaan, itu sudah menyalahi kodrat. Manusia itu jauh lebih mulia daripada harta, maka tidak boleh merendahkan diri kepada harta. Ini yang pertama. Yang kedua kata para ulama, alasannya mengapa orang tidak boleh menundukkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, karena harta bukan merupakan kekayaan yang sejati. Banyaknya harta duniawi, banyaknya benda-benda duniawi itu bukan kekayaan yang sesungguhnya. Sebab Nabi bersabda, laisal ghina an kasratil 'arq walakinnal ghina minan nafs. Bukanlah kekayaan yang sejati itu orang yang banyak harta bendanya, banyak perabotan-perabotan, banyak barang-barang mewahnya, banyak bangunan-bangunan yang indah, megah. Tetapi walakinnal ghina, kekayaan yang sejati adalah ghinan nafsi, adalah kekayaan yang ada di dalam jiwa seseorang. Tidak boleh. Kekayaan yang sesungguhnya bukan kekayaan bersifat materi. Kemudian yang ketiga, ini lebih dampaknya lagi yang lebih jelas. Kenapa orang itu kita tidak diizinkan oleh syariat memuliakan orang sebab kekayaannya? Karena nanti akan bisa berdampak kita tidak akan menghargai orang miskin. Karena kita hanya memuliakan orang kaya, nanti efeknya kalau orang miskin kita muliakan. Dan dia tidak punya harta, dan dia tidak punya kekayaan. Efeknya nanti orang miskin tidak akan dihargai di tengah masyarakat. Karena dipilah-pilih, yang kaya dimuliakan. Nanti giliran miskin, itu tadi, karena dia memuliakan seseorang karena kekayaan, otomatis orang yang tidak ada kekayaan tidak akan dimuliakan. Maka efeknya seperti itu. Kata para ulama, minimal tiga alasan itu yang menjadikan seseorang ini haram hukumnya memuliakan seseorang karena dunianya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, anna dunya saghiratun ay haqiratun 'inda Allah, saghiru ma fiha. Nah, juga dunia itu adalah hina. Dunia itu hina di sisi Allah,
begitu pula apapun yang ada di dalam dunia itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di anna Allah taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lam yanzur ilaiha, tidak pernah melihat kepada dunia mundu khalaqaha, sejak ia menciptakannya. Yang menciptakannya sendiri yang tidak mau melirik kepada dunia, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ini menunjukkan saking kerdilnya, remehnya, hinanya dunia dalam pandangan Allah. Maka tidak boleh seorang hamba memuliakan sesuatu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang menganggap dunia itu hina. Terbukti Allah tidak pernah melirik dunia ini dengan pandangan rahmat semenjak Ia menciptakan. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, "Lau kana fid dunya ta'dilu 'inda Allah jalla haqaqullah, ma saqa kafiran walau syurbata ma." Sekiranya dunia yang Allah ciptakan ini punya harga di sisi Allah seukuran sayap nyamuk, kan tipis sayap nyamuk, saking halusnya itu, saking kecilnya, betul-betul tidak berharga. Sekiranya dunia itu punya harga nilai di sisi Allah seukuran sayap nyamuk saja, sabda Nabi, maka orang kafir tidak ada dikasih minum walaupun setelah oleh Allah. Tapi nyatanya orang kafir diberikan sebanyak-banyaknya dunia karena tidak bernilai di sisi Allah. Makanya yang paling banyak kadang yang kaya konglomerat itu adalah non-muslim yang tidak beriman. Yang kekayaannya itu sudah terhitung lagi dengan nominal angka-angka sudah triliunan, beda bisa dihitung lagi. Begitulah. Namun apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ketika dunia itu hina kemudian kita melepas tidak mau menggunakan fasilitas dunia. Bukan seperti itu juga maksudnya. Ini sifat yang kaitannya dengan sikap hati. Ini kaitannya dengan sikap hati. Yaitu jangan sampai hati itu mengagungkan dunia. Karena sifat merendahkan diri itu kaitannya dengan hati. Kaitannya dengan hati. Maka Nabi juga mengancam, "Idza 'azzamat ummati dunya nusi'at minha haibatul Islam." Bila mana umatku sudah mengagung-agungkan kehidupan dunia, maka Allah cabut kehebatan Islam dalam dirinya. Tidak punya wibawa lagi. Tidak punya wibawa lagi. Kapan umat ini, dalam tubuh umat Islam ini, mereka lebih mendominankan mengagungkan kehidupan dunia, kata baginda Nabi, Allah cabut itu. Wibawa orang Islam itu tidak ada lagi dalam pandangan orang kafir. Kalau dulu di awal-awal zaman Rasulullah itu orang-orang kafir itu segannya minta ampun itu dengan umat Islam, berwibawa betul. Karena mereka memang para sahabat itu betul-betul umat Nabi yang dididik oleh Rasulullah, betul-betul mereka tidak ada sama sekali mengagungkan dunia. Sehingga kalau orang kafir dan muslim mendengar sahabat itu sudah gemetar. Ada sahabat itu terkenal orangnya rata-rata banyak yang kurus-kurus. Tetapi membuat orang-orang non-muslim, orang kafir itu getar kalau mau bertemu dengan para sahabat. Memang punya wibawa. Karena wibawa itu menaruh Allah. Apa alasannya kata para ulama? Kenapa orang ketika mengagungkan dunia itu akan dicabut wibawa dalam dirinya? Karena ketika seorang hati manusia itu mengagungkan dunia, otomatis keagungan Allah tergeser dalam hati. Kapan tergeser keagungan Allah, rusaklah batin. Kalau rusak batinnya, maka disitulah dia tidak ada lagi wibawa dalam pandangan Allah. Dicabut wibawa. Dicabut kewibawaan. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwasanya ini adalah pandangan hati terhadap dunia. Bukan berarti orang itu meninggalkan dunia, tidak menggunakan fasilitas dunia. Justru orang yang beruntung adalah menggunakan fasilitas dunia ini untuk kehidupan akhirat. Dan dunia masra'atul akhirat. Dunia adalah ladangnya akhirat. Ini adalah ladangnya akhirat. Bahkan Bapak Ibu rahmati Allah, mungkin sekedar mengulang, pernah juga saya sampaikan, Nabi pernah bersabda memberikan kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang mereka ini giat bekerja untuk mencari dunia. Dan tentunya yang dicari dunia adalah dalam tanda kutip halal. Rezeki dunia dicari halal dengan memiliki 3 niat. Dia mencari dunia, bekerja keras mencari dunia dengan niat yang 3 ini justru dikasih kabar gembira oleh Rasulullah. Apa sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man talaba dunya halalan." Barang siapa yang mencari bekerja
mencari rezeki yang halal, mencari dunia yang halal, yang mana tujuannya yang pertama istighfar 'anil masalah. Dia bekerja itu untuk menjaga kehormatan dirinya supaya tidak minta-minta dengan orang. Karena kalau dia tidak bekerja, nanti dia akhirnya hidupnya hanya bergantung dengan orang lain, minta-minta, kemis. Maka dia bekerja itu, dia niatnya, ya Allah, saya bekerja ini untuk supaya saya tidak mengemis, meminta-minta kepada hamba-Mu. Ini yang pertama. Yang kedua, wasa'yan 'ala 'iyali. Tujuan dia mencari rezeki yang halal, mencari dunia yang halal itu adalah untuk memenuhi, mencukupi kebutuhan anak dan istri yang wajib ya dia nafkahi. Jadi dia bekerja itu untuk menunaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, mencukupi kebutuhan anak dan istri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga wa ta'afufan 'ala jari. Dia mencari dunia dengan gigih, tentunya dengan rezeki yang halal. Tujuan yang ketiga adalah wa ta'afufan 'ala jari. Kalau banyak dapat dunia yang halal, dia bisa berbagi dengan tetangga dia yang miskin, dengan sanak kerabat dia yang membutuhkan. Jadi niatnya mulia. Pertama, menjaga kehormatan diri supaya tidak minta-minta dengan orang lain. Yang kedua, untuk mencukupi kebutuhan anak istri. Yang ketiga, dia ini kalau dapat lebih kecukupan dan keperluannya sudah tercukupi, dia akan berbagi dengan orang. Maka kalau orang seperti ini, kata Nabi, justru dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Laqiyallaha yawmal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Nanti orang ini kalau meninggal dunia, bertemu dengan Allah dalam keadaan wajahnya berseri makram bulan di bulan purnama. Jadi orang nanti heran, siapa itu? Kok wajahnya berseri seperti rembulan terang, indah sekali. Oh, dia punya amalan. Dulu dia sibuk kerja dunia, tapi tidak meninggalkan kewajiban, tetap menjaga salat 5 waktu, bekerja keras. Dia bekerja keras dan rezekinya halal. Tujuan dia mencari dunia bukan yang lain-lain, 3 itu saja, supaya dia tidak minta, mencukupi kebutuhan anak istri, kemudian bisa berbagi dengan orang lain. Tetapi selanjutnya kata Nabi, walau talabat dunia halalan. Ingat bahasanya, man talabat dunia halalan, mencari rezeki dunia yang halal. Kalau haram yang dibahas, itu kias sudah neraka. Ini rezeki yang halal. Bab mencari dunia tetapi yang halal. Wa man talabat dunya halalan mufakhiran murahiyan mukafiran. Dia tujuan dia semangat cari dunia itu. Ya sembahyang tetap sembahyang fardu. Tetapi niatnya salah bekerja itu. Niatnya apa? Niatnya mufakhiran supaya bisa berbangga dengan orang lain, bisa dihormati sama orang lain. Muronian dia kelihatan bukan supaya banyak-banyak dengan orang lain. Nah, saya nih berhasil bisnis saya, kalah kamu. Maka orang seperti ini kata baginda Nabi, niatnya seperti ini mencari dunia. Laqiyallah yaumal qiyamah wa huwa 'alaihi ghadban. Bertemu Allah ketika dia meninggal dunia, Allah murka kepada orang. Jadi sebenarnya urusan menata niat saja sebenarnya. Walaupun bentuk wujudnya sama, eksekusinya sama, yang dicari, yang dikejar sama-sama rezeki yang halal, tapi beda niat, beda hasil. Tapi kalau urusan rezeki yang haram tadi kita sampaikan, jelas jangan dibahas lagi. Ini urusan kalau orang semangat gigih berusaha bekerja keras mencari rezeki yang halal. Berarti maknanya Bapak Ibu dirahmati Allah, terutama bagi seorang kepala rumah tangga, kaum laki-laki, tidak masalah bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan bekerja keras, giat, tidak masalah. Selagi halal, niatnya ditata, sudah tidak masalah. Tidak menggugurkan, meninggalkan kewajiban. Nah, ini sikap yang benar itu seperti itu. Sikap yang benar seperti demikian. Wa ma'ahu ma ahlu dunya fi qalbika. Imam Al-Ghazali, kapan saja ahli dunia, orang yang banyak memiliki dunia, agung besar di hatimu. Kapan saja kamu mengagungkan orang ahli dunia, orang kaya ahli dunia, kamu besarkan karena dia memiliki dunia di hatimu, faqad saqatta min 'ainillah ay 'ainil muhibbah. Maka sungguh kau telah terjatuh dari pandangan Allah. Dalam artian pandangan kasih dari Allah.
Allah tidak akan memandangmu dengan pandangan kasih sayang. Ketika orang-orang ahli dunia yang memiliki dunia sudah masuk kebesarannya dalam ini, kamu agungkan mereka di dalam hati. Mengapa demikian? Di anna dunia aduwwatun lillah wa li awliyaihi. Dia memang agak keras nih. Karena dunia itu adalah musuh Allah dan musuh bagi kekasih-kekasih Allah. Dan dunia itu musuh bagi Allah dan musuh bagi kekasih Allah. Ada dasarnya Bapak Ibu dirahmati Allah. Cintakah kita atau bencikah kita dengan dunia, tetap saja jatah dunia tidak akan berkurang, tidak akan bertambah kecuali sesuai yang sudah ditetapkan Allah. Tidak masalah. Bukan berarti kalau kita benci dunia otomatis jadi miskin. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, para sahabat Nabi yang kaya-kaya, orang paling zuhud, tetapi memang jatah kaya tetap kaya. Begitu juga orang yang ambisi cinta dunia bukan main, malah top-top untuk cinta dunia di hatinya. Hidupnya kere gitu. Tidak ada kaitan cinta dan benci terhadap dunia itu, tidak ada kaitan dengan banyak atau tidaknya jatah yang kita dapatkan di dunia ini. Maka beruntung orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap kepada dunia sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak mencintai. Wa bil hadis, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hubbul mali wasyaraf, cinta terhadap harta dan kemuliaan, kedudukan, yubitanil nifaq fi qalbi. Dua perkara ini, cinta duit, cinta harta dan cinta kedudukan, cinta kemuliaan, bisa menumbuhkan sifat nifaq munafik di dalam hati seorang hamba. Kama yubitul ma'u al-baqla, sebagaimana halnya air menumbuhkan tumbuh-tumbuhan cepat itu. Jadi ketika orang itu dia cinta terhadap harta dan kemuliaan kedudukan, ini bisa menumbuhkan sifat munafik dalam dirinya, dalam hatinya, sebagaimana halnya air bisa menumbuhkan dengan cepat benih-benih tumbuhan. Maka kita semuanya belajar dalam ini, termasuk yang berbicara, belajar untuk menepis ini di dalam hati untuk tidak mencintai perkara-perkara yang bisa menghancurkan kolbu kita. Walaupun dalam keadaan ya, tetapi nanti tidak mudah itu, tidak mudah. Tentunya akan dimudahkan bagi mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka, dan jauhlah olehmu, kata Imam Al-Ghazali, ayyidza, hindarilah olehmu, antubdila lahum dinaka litanala bihi min dunyahu. Ini lebih ekstrim lagi. Jauhlah olehmu untuk memberikan agamamu kepada mereka di dunia, supaya engkau memperoleh dunia dari mereka. Jangan sampai kamu menggadaikan agamamu kepada ahli dunia supaya kamu dapat dunia dari mereka. Supaya kamu dapat dunia dari mereka. Kamu gadaikan agamamu, kamu berikan kepada mereka dengan tujuan supaya kamu dapat dunia mereka. Badzalika, sikapnya demikian, khusranun azimun, adalah kerugian yang sangat besar. Pada yang dzalika, tidaklah melakukan hal demikian ahad seorang pun illa sawra fi a'yunihim, melainkan orang tersebut akan menjadi hina di pandangan orang kaya. Jika panti kayaknya lebih kenanya kepada ahli agama. Kalau melihat dari redaksi ibarat ini, contohnya nasihat Imam Al-Ghazali kepada ahli agama. Jangan sampai agama kalian itu kamu gantikan kepada ahli dunia dengan tujuan supaya dapat harta dunia mereka. Kapan kamu melakukan itu, kata Imam Al-Ghazali, tidaklah engkau lakukan dan meraih langsung seketika itu kamu akan dimarahi oleh ahli dunia, langsung hina. Bahkan bukan hanya itu, summa hurima ma'indahu, bahkan kamu pun tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sudah menggadaikan dunia, tujuannya supaya dapat dunia orang itu, sudahlah dia akan dipandang hina dan dia belum tentu mendapatkan apa yang diinginkan. Kata beliau, kama huwal musyahid, kama huwal masyahid bainan nas, sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bisa disaksikan. Bagaimana yang bisa disaksikan di tengah masyarakat. Dan orang rela menggadaikan, menjual agamanya untuk orang di dunia dengan tujuan dapat dunia mereka. Ternyata yang didapat tidak dunia. Yang didapat bukan seperti yang diharapkan, justru dua, malah dipandang remeh karena ada punya wibawa lagi. Kemudian apa yang diinginkan malah tidak dapat. Apa yang diinginkan tidak dapat.
Wa in aduka, dan bila mana ahli dunia membencimu, bila mana mereka memusuhimu, ala tuqabiluhum bil adawah, maka jangan kamu balas untuk bermusuhan. Jadi kata beliau, kalau mereka membenci, memusuhi kau, jangan dibalas permusuhan mereka. Mengapa demikian? Li'annaka, karena engkau la tutiqus sabra ala mukafatihim, dan tutiqus sabra ala mukafatihim, karena engkau tidak akan mampu untuk bersabar membalas permusuhan mereka. Mereka kan orang yang punya duit, kamu akan kuat nanti kalau bermusuhan dengan mereka. Lebih baik jangan diladeni. Gampangnya seperti itu. Kalau mereka tidak cocok dengan kamu, mungkin memusuhimu, tidak suka dengan kau, tidak usah ditaruh, tidak usah dibalas. Kalah. Kamu akan kuat nanti. Mereka itu semakin dirhawan makin menjadi, dan mereka punya nilai lebih, yaitu banyak harta duniawi yang bisa diandalkan. Fayadhabu dinuka bi adawatihim, sehingga kalau kau lawan dengan permusuhan, agamamu akan lenyap disebabkan bermusuhan dengan mereka. Mungkin dengan berbagai cara lah, apa yang akan dibuat oleh orang di dunia itu untuk menghancurkan kita, sehingga lenyaplah agama dalam diri kita kalau kita melakukan perlawanan. Wala tasbut aila tumil biqalbika ilaihim, jangan pernah engkau mencondongkan hatimu kepada mereka. Ini nasihat berikutnya. Jangan pernah engkau mencondongkan hatimu kepada mereka fi hali ikramihim iyyaka bil mali wal fi'li wal qaul, dikarenakan mereka memuliakan engkau. Jadi kalau mereka memuliakanmu baik dengan duit, dengan harta, dengan ucapan, dengan perbuatan, jangan sampai hatimu itu condong kepada mereka. Biasa saja. Ketika mereka memuliakan engkau, kata Imam Al-Ghazali, jangan sampai hatimu malah kepincut, kata orang Jawa, condong, tertarik, terkesan. Biasa saja. Ketika mereka itu berbuat baik dengan memuliakan engkau, baik itu dia memberikan hartanya, kemudian dengan perbuatannya, dengan perkataannya, jangan terlalu diambil hati, sehingga terkesan nanti merasa enak, terkesan merasa terlalu berjasa. Biasa saja, sehingga nanti hatimu dah begitu condong kepada mereka. Wasalahihim alaika fi wajhika, dan jangan pula kau condong hatimu kepada mereka disebabkan mereka memuji-mujimu. Masya Allah, luar biasa antum ini, orang yang pokoknya payahlah jadi orang yang antum. Itu sangat kesan ke dalam Imam Ghazali. Jangan kamu condongkan hatimu karena sebab kumpulan mereka, pujian-pujian dari mereka itu. Baik itu memuji di depan kau, wa fi waibatika, maupun di belakang kau. Dan begitu pula wa idharihim al-mawaddata laka, dan jangan kamu condongkan hatimu kepada mereka disebabkan mereka menampakkan sayang dan kasihnya kepadamu. Biasa saja. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau in talabta haqiqata dzalik, jika mencari hakikat yang sebenarnya perbuatan mereka itu, lam tajid bil mi'ati wahidan, jarang yang betul-betul tulus itu jarang. Kata beliau 1000 atau 100 ada yang ada, tapi tidak semuanya. Ada yang yang betul-betul tulus, ada yang memuliakan, yang memuji-muji, yang mengikram, memuliakan kita dengan betul-betul itu ada tuan. Tapi kata Imam Al-Ghazali itu fa innaka li talab haqiqatan dzalik lam tajid bil mi'ah wahidan, itu 101 jarang terjadi. Wala taqwa, dan jangan engkau berharap ayakunu, sikap mereka laka kepadamu fi sirri wal alai, di kesendirian maupun di halayak ramai, wahidan, sama. Di nasihat beliau, kamu jangan terlalu berharap sikap mereka itu di depan dan di belakangmu sama. Tidak usah terlalu berharap sikap mereka sama, baik di hadapanmu maupun di belakangmu, baik di dalam kesendiriannya maupun dia di hadapan orang. Wala tata'ajjab, dan jangan sampai kau terkesan in salabuka ay'abuka fil ghibati, jangan kau heran kalau mereka itu mencelamu, mengejekmu, menghibah kau ketika di belakangmu. Ini tidak usah ditanggapi lah, bahasanya begitu. Wala tata'ajjab in salabuka ay'abuka fil ghibati, jangan kau heran
kalau mereka itu mencelamu di belakang. Wala taghdab minhu, dan jangan kau marah karena itu. Nah, jangan kau marah. Biarkan saja. Ambil sikap tidak peduli. Ambil sikap tidak peduli. Waqta' tam'aka an malihim wa jahihim wa ma'ulatihim, dan putuskanlah harapanmu terhadap harta mereka dan kedudukan mereka. Jangan sampai kamu menyimpan pengharapan berlebih untuk mendapatkan duit mereka, untuk mendapatkan kedudukan di sisi mereka, dan untuk mendapatkan bantuan mereka. Kenapa? Ini mungkin kebanyakan kita sudah ada pengalaman. Walaupun bukan hanya kepada orang dunia, dalam urusan apa saja. Nih, fa'inna qami'a bil aktsar khaibun bil ma'ad. Karena rata-rata biasanya orang itu kalau terlalu berharap banyak kecewa. Kalau terlalu berharap itu khaibun bil aktsar, kebanyakan secara umum itu malah banyak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Terlalu berharap. Nah, justru terlalu tomat, terlalu berambisi, terlalu rakus, berharap-harap lebih, kadang-kadang malah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka jangan pernah mencondongkan harapan kepada siapapun. Kepada siapapun, baik dengan guru, baik dengan orang tua, bahkan kepada seluruhnya, apalagi kepada orang kaya. Rata-rata biasanya banyak orang kecewa. Pada intinya satu, yang layak untuk diharapkan hanya Allah. Yang layak untuk diharapkan hanya Allah. Itu tidak kecewa. Tapi kalau dengan makhluk, itu sering terjadi kita kecewa. Nah, sering kita kecewa. Terlalu banyak berharap. Dibayang-bayangkan seperti ini. Ternyata malah tidak sesuai. Banyak kecewa. Karena terlalu menggantungkan pengharapan kepada orang lain, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. La mahalata fil hal. Wa huwa zalilun la mahalata fil hal. Nah, ketika dia tidak mendapatkan itu, seketika dia akan menjadi orang yang hina. Kata Imam Al-Ghazali. Wa idza sa'alta wahidan minan nas, bila mana engkau meminta kepada seseorang, disikap bagaimana kita ini bersikap ketika ada orang memenuhi hajat. Ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Wa idza sa'alta wahidan min hajatin faqadaha, ternyata orang itu mampu menunaikan. Maka sikap kita yang benar pertama, fashkurillah washkuruh. Jangan lupa bersyukur pada Allah dulu baru ke dia. Dan ke dia aja fokusnya. Kita bisa tolong dan orang tua menunaikan hajat kita. Jangan hanya fokus kepada dia. Hakikatnya yang menggerakkan dia dalam kita adalah Allah. Maka yang perlu ditata hati pertama kali bersyukur kepada zat yang menggerakkan orang tersebut. Ini arah Imam Al-Ghazali. Baik, Bapak Ibu dan Bapak Allah Subhanahu wa taala, barangkali cukup sampai di sini pengajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اعلم بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حمد النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.